in association with, supported by Halo, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga semuanya dalam keadaan sehat serta selalu mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini. Selamat datang di program Leaders Corner bersama saya Frida Litwina. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia bertumpu pada sinergi dari berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia terbukti tahan krisis di tahun 1998 dan sinergi dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia dapat menunjang masa depan perekonomian nasional. Inilah tema yang akan kita elaborasi dalam Leaders Corner kali ini. Dan sudah bergabung melalui sambungan Zoom Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi dan juga Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati. Terima kasih dan selamat bergabung Pak Lutfi dan Ibu Susi. Saya akan pertama-tama ke Pak Menteri Perdagangan terlebih dahulu. Pak Lutfi, melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia ini, pemerintah ingin agar UMKM menjadi seperti apa? Dan sejauh ini apa saja peran Kemendak dalam mendukung gerakan ini? Ya, jadi kita melihat sebenarnya bukan dari kacamata UMKM-nya sendiri, tetapi ada 273 juta rakyat Indonesia yang semestinya bisa menjadi basis atau demand side dari produk-produk Indonesia. Jadi 273 juta rakyat Indonesia ini semestinya bisa menjadi pembeli, pelanggan yang setia terhadap barang produk Indonesia. Syaratnya adalah barang-barang ini mesti dikenal, diketahui, dan mempunyai kualitas yang bisa menyamai produk-produk lainnya di pasar Indonesia. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa kita ingin orang Indonesia membeli barang Indonesia. Oke, sejauh ini apa peran Kementerian Perdagangan dalam mendukung upaya ini, Pak, agar semua orang Indonesia membeli produk buatan Indonesia? Nah, jadi ada beberapa sebenarnya yang kita ingin dan mempunyai tema untuk tahun 2021-2022. Jadi karena saya utarakan tadi itu adalah bahwa kita mesti bangga buatan Indonesia ini, kita juga mesti melihat bahwa barang-barang Indonesia ini mesti dikenal juga oleh pasar Indonesia. Jadi biasanya kalau kita mau bikin perusahaan atau kita mau bikin produk itu, inilah ada barang yang terpenting. Siapa yang mau membeli barang ini? Nah, untuk itu kita juga mesti melihat bahwa kedekatan emosional daripada barang-barang ini mestinya bisa dikerjakan. Sebagai contoh, misalnya kita ingin memperkenalkan barang halal Indonesia. Jadi ini merupakan produk halal yang sebenarnya di dalam negeri punya 273, di mana Indonesia itu adalah 1/6 daripada penduduk Islam dunia yang jumlahnya hampir 1,8 miliar orang, kemudian 53% itu adalah anak muda, dan itu juga kita ingin memposisikan supaya Jakarta ini bisa menjadi basis daripada fashion Islam dunia. Jadi boleh Paris menjadi fashion Islam internasional, tapi kalau fashion Islam itu kiblatnya mesti Jakarta. Ada beberapa yang kita sedang kerjakan, terutama misalnya kayak nanti di dalam Trade Expo Indonesia pada bulan Oktober yang akan datang, kita meskipun secara virtual akan mengadakan event daripada show daripada fashion Islam dunia. Jadi ini merupakan terobosan-terobosan, bukan hanya basis Indonesia yang menjadi sasaran market barang Indonesia, tetapi juga menjadi pemain regional bahkan mendunia, menjadi center daripada pusat Islam fashion dunia tersebut. Oke, tadi sudah diceritakan oleh Pak Lutfi bagaimana cara atau upaya dari segi fashion ya Pak ya. Bagaimana sebenarnya posisi daya saing dari produk Indonesia? Semuanya nih Pak, semua produk Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indonesia ini, Mbak Frida ya, adalah dalam proses evolusi. Jadi kita ini dulunya waktu tahun 2005-2010 itu Indonesia terkenal sebagai negara penghasil dan pengekspor barang mentah dan setengah jadi. Sekarang Indonesia berevolusi menjadi pengekspor dari barang
industri dan industri berteknologi tinggi. Jadi kita dalam suatu proses tersebut. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya top 5 daripada ekspor non migas kita itu ada 2 barang baru yang di situ menjadi peserta baru, yaitu 1 besi baja. Indonesia menjadi salah satu superpower dunia, bahkan di stainless steel itu Indonesia nomor 2 setelah Cina. Yang kedua yang saya garis bawahi di top 5 tersebut adalah industri otomotif. Bisa dibayangkan tiba-tiba Indonesia yang katanya tadinya impor mobil sekarang menjadi penghasil dan pengekspor mobil. Kita mendapatkan devisa setidaknya 8,2 miliar dolar pada tahun 2019. Jadi memang produk-produk Indonesia ini sedang berevolusi dan kita juga bisa melihat misalnya contohnya gitu ya tentang kosmetik kita. Saya berkali-kali mencontohkan Wardah. Wardah itu adalah sukses story Indonesia juga. Kenapa? Karena struktur daripada kosmetik, pricing struktur dari kosmetik itu ternyata sangat lukratif. Jadi ketika kualitasnya sama atau lebih baik daripada produk-produk impor atau merek-merek global brand, tetapi ketika harganya ditweak sedikit, ternyata barang-barang Indonesia itu bukan saja bisa menguasai pasar lokal. Itu kalau namanya Wardah itu, yang namanya produk-produk Eropa sudah kalah di Indonesia. Dan sekarang siap bertarung di pasar-pasar regional seperti di ASEAN. Bahkan ini akan dibawa oleh supermarket-supermarket besar menuju dunia. Jadi saya berkeyakinan bahwa Indonesia akan menjadi sangat terkenal produk-produknya karena bukan hanya kualitasnya, tetapi juga sudah terbukti bisa mapan, bisa tangguh di pasar nasional. Oke, nah untuk kemudian meningkatkan daya saing, tentunya UMKM membutuhkan dukungan permodalan, salah satunya lewat perbankan. Saya akan bertanya ke Ibu Wadirut Bank BNI, Ibu Susi. Perbankan sebagai salah satu gawang kekuatan modal UMKM tentunya memberi kemudahan dalam implementasi gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini. Nah, apa saja Bu kemudahan dari BNI yang diberikan bagi UMKM? Terima kasih Mbak Frida. Di sini Bangga Buatan Indonesia ini merupakan program untuk memperkenalkan karya anak bangsa. Yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan, yang utamanya merupakan produk-produk UMKM yang berkualitas, agar dapat dimanfaatkan dan dicintai oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa produk-produk UMKM Indonesia memiliki kualitas yang sangat dibanggakan, unik dan berpeluang untuk dapat bersaing tidak hanya di pasar domestik maupun tadi juga pasar ekspor yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perdagangan. Untuk mendukung pelaku-pelaku UMKM ini memberikan hasil produksi yang berkualitas, BNI siap untuk memfasilitasi pelaku UMKM ini untuk menjawab tantangan yang berupa hal antara lain yaitu memberikan kemudahan dalam hal akses permodalan. Ini sangat penting Mbak Frida, dan selanjutnya adalah kemudahan dalam hal bertransaksi, dan juga kemudahan memberikan akses informasi, dan juga diperlukan memberikan pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas serta menyediakan akses atau peluang ke pasar yang lebih luas. Tadi yang sampaikan juga oleh Bapak Menteri Perdagangan untuk pasar yang sampai kita go global. Dari sisi permodalan, BNI siap memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dengan proses yang lebih cepat, syarat kredit yang fleksibel, pricing yang sangat kompetitif yang dapat diakses secara digital untuk pengajuan pembiayaannya. Dan dari sisi transaksinya, BNI juga memberikan layanan digital yang saat ini memang diperlukan para pelaku UMKM di era pandemi ini, yang memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM ini tetap menjalankan usaha di tengah masa sulit ini. Di mana BNI dengan layanan digital kita, mobile banking kita, ini dapat membantu para UMKM ini. Kita menawarkan berbagai fitur andalan seperti memudahkan pembukaan rekening secara digital, pengajuan kredit secara digital juga, transaksi cashless untuk pelaku UMKM maupun para pembelinya ini juga menggunakan sarana mobile dengan QR code yang lebih memudahkan. Ini juga gimana tarik tunai tanpa kartu, ini juga kita memberikan kemudahan, dan transfer ke luar negeri dengan kemudahan secara mobile. Hal-hal ini, fitur ini diharapkan untuk memudahkan para UMKM. Selain itu, kami juga memberikan layanan untuk BNI Direct, menawarkan solusi terintegrasi untuk layanan payment management, collection management, liquidity management, hingga value chain management dengan total financial solution yang terintegrasi nanti dengan fintech maupun e-commerce, yang saat ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM sehingga dapat bertransaksi dengan cepat, aman, dan nyaman. Dan yang terakhir, untuk kemudahan akses informasi dan akses pasar, BNI telah berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis memberikan kemudahan akses informasi terkait peningkatan kapabilitas yang dibutuhkan UMKM dalam menjalankan usahanya, yaitu dengan memperoleh informasi terkait peluang pasar yang lebih luas.
layanan kemudahan BNI yang komprehensif ini, Mbak Frida, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kami BNI telah menyediakan layanan Espora BNI. Espora BNI adalah solution center yang memberikan layanan terintegrasi bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya hingga menembus pasar pancanegara ini. Ini yang kita akan kembangkan. Nah, pada kesempatan kali ini, Mbak Frida, BNI juga berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan yang bertindak sebagai movement manager, yaitu sebagai penyelenggara event Bangga Buatan Indonesia di Sulawesi yang membuat tema Pelangi Sulawesi dari Sulawesi ke Mancanegara. Dan pada kegiatan ini, BNI sebagai campaign manager berperan aktif melakukan kurasi produk, melakukan promosi, publikasi, menyediakan layanan untuk kemudian bertransaksi, juga menyediakan beragam banding promo yang menarik bagi para pelanggan belanja produk-produk UMKM. Dalam event ini sebagai upaya mendukung UMKM, kita juga ingin mendapatkan peluang pasar yang lebih luas. Kami bekerja sama dengan e-commerce, melakukan onboarding bagi UMKM mitra BNI di Sulawesi, nanti akan menjadi uji coba kita ini. Di samping itu kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, dalam hal ini dengan Kementerian Perdagangan melalui pendidikan dan pelatihan ekspor Indonesia yang memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapabilitas terkait pemahaman transaksi ekspor impor mereka. Demikian Mbak Frida. Oke, baik Ibu Sisi, terima kasih sudah menjelaskan mengenai dukungan mewakili nih sektor perbankan terhadap UMKM Indonesia. Kemudian bagaimana kita menjawab kebutuhan UMKM di tengah upaya meningkatkan daya saing produk-produk lokal? Jawabannya kita akan temukan usai jeda berikut, tetaplah di Leaders Corner. In association with, supported by, in association with, supported by. Terima kasih Anda masih bersama Leaders Corner dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan seputar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia serta bagaimana sinergitas perbankan dalam membantu peningkatan kapasitas dan kapabilitas para pelaku UMKM. Saya kembali ke Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi. Pak, bagaimana menjawab kebutuhan sektor UMKM ini? Mereka pemain berskala kecil menengah yang mungkin saja tidak tahu soal ekspor serta bagaimana mengembangkan produknya. Seperti apa proses mentoringnya atau ada akses dan kemudahan lainkah yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan kepada mereka? Ya, kita memang sadar bahwa memang UMKM ini mempunyai beberapa kendala struktur yang dihadapi. Misalnya contohnya dari 16.000 eksportir, itu 85% atau 14.000 lebih itu adalah UMKM. Tetapi kalau kita lihat dari sales-nya atau ekspornya, jumlah ekspornya, UMKM itu hanya 5-7% daripada total ekspor Indonesia. Sisanya itu adalah pemain besar. Kenapa? Karena memang mereka adalah UMKM, jadi struktur modalnya masih sulit. Kemudian jaringannya terbatas, dan juga daripada produk-produk yang dipasarkan itu kadang-kadang tidak kompetitif dibandingkan dengan produk lain. Oleh sebab itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sudah mencoba untuk mengatasi permasalahan-permasalahan klasik tersebut, yaitu tentunya membuka jaringan mereka untuk lebih baik, membukakan pasar-pasar baik di tradisional maupun untraditional market, dan kemudian juga kita juga melihat bahwa supaya produk-produk mereka itu bisa bersaing dengan produk-produk di pasar-pasar yang mereka akan tembus, baik itu lokal maupun regional. Nah, ini kita mempunyai balai-balai pelatihannya, kita mempunyai UKM centernya, kita mempunyai export centernya, kita mempunyai juga sekolah-sekolah ekspornya. Nah, ini yang kita sedang kerjakan, kita sedang galakkan, bahkan dengan Kementerian Koperasi, dengan tempatnya Pak Menteri Teten Mas Duki itu, kita juga sedang menyiapkan setidaknya ada 1.000 eksportir baru dari Indonesia
untuk menembus pasar global. Dan kadang-kadang ini juga kita mesti melihat bahwa opportunity itu sebenarnya ada, tetapi memang kesungguhan dan pembimbingan yang melekat dari pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan pelaku-pelaku UKM-UKM ekspor baru Indonesia. Oke, sekarang saya ke Ibu Susi dari Bank BNI. Apa saja dukungan dari Bank BNI dalam hal pemasaran, Bu, dan juga promosi serta komunikasi UMKM? Dan bagaimana stimulus perluasan produk UMKM? Oke, makasih Mbak Frida. Pemasaran, promosi, dan komunikasi masih menjadi tantangan bagi sebagian besar pelaku UMKM saat ini, Mbak. Sementara pada saat yang bersamaan kita menghadapi zaman di mana kecanggihan teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai kanal UMKM untuk mengenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Kami BNI secara aktif mendukung promosi dan publikasi UMKM untuk perluasan pasar baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain melalui berbagai event baik online maupun offline. Seperti contoh kita melakukan eksibisi di dalam dan luar negeri, di mana untuk pasar luar negeri BNI mengoptimalkan, Mbak, kita punya 6 kantor cabang di luar negeri, yaitu di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, dan New York, untuk membuka peluang pasar bagi komunitas UMKM Indonesia. BNI juga bekerja sama dengan beberapa kementerian, antara lain dengan Kemendak, Kemenkop, Kemenparekraf, Kemenlu, BKPM, dan mitra strategis lainnya dalam melakukan business matching antara pelaku UMKM lokal dengan buyer di luar negeri. Selain SPC, BNI juga memperkenalkan produk UMKM melalui e-katalog, publikasi di media sosial dan media digital dengan live stream, webinar, talk show, juga bekerja sama dengan influencer ternama yang nanti kita akan coba jalankan, Mbak, ini sebagai endorser produk UMKM Indonesia. Tidak hanya dukungan dalam perluasan jangkauan pasar, BNI juga berkomitmen memberikan pelatihan dan pendampingan melalui serangkaian program membantu UMKM dalam menghasilkan produk yang berkualitas, kemampuan bersaing di pasar dengan kolaborasi bersama pihak kementerian, asosiasi industri pendidikan dan loka pasar atau e-commerce. Demikian Mbak Frida. Oke. Nah, Pak Lutfi, masa pandemi ini kan bisa dikatakan sebagai situasi yang sangat menantang atau challenging. Apa saja tantangannya dalam pelaksanaan gerakan Bangga Buatan Indonesia di masa pandemi ini? Ya, tentunya PPKM ini merupakan suatu challenge yang luar biasa karena pergerakan manusia tentunya dijaga agar kita memutus mata rantai penularan COVID-19. Jadi ini tentunya merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa banyak UMKM yang ketika terjadi pembatasan pergerakan tersebut malah justru thrive ya, maksudnya thrive malah justru maju karena menggunakan platform-platform digital. Jadi platform digital ini, Mbak Frida, merupakan suatu keharusan, merupakan suatu tantangan, tetapi sudah pasti terbukti dengan adanya platform digital atau loka pasar ini, UMKM kita bukan hanya bisa menembus pasar di daerahnya, tetapi juga bisa menjadi pemain nasional. Ini sudah kita lihat dari makanan minuman, dari kerajinan tangan, ke produk-produk sandang, produk-produk yang lainnya bisa dikembangkan melalui platform digital tersebut. Oleh sebab itu, platform digital merupakan suatu alternatif yang harus kita bantu UMKM ini untuk ikut di dalamnya. Jadi kalau kita lihat sebelum malah PPKM yang kedua ini, mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali bersama-sama dengan Kementerian UMKM untuk supaya bisa UMKM ini ikut onboarding mengikuti platform digital. Dan ini merupakan salah satunya karena memang terjadi pembatasan pergerakan manusia, kita harus menggunakan loka pasar atau platform digital tersebut. Dan ini merupakan solusi dan banyak perusahaan-perusahaan UMKM ini yang memanfaatkan dan sukses dengan platform digital tersebut. Salah satu yang diunggulkan dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia ini adalah produk artisan, Pak. Nah, apakah yang dimaksud dengan produk artisan dan apa ada treatment berbeda dalam pengembangannya?
Ya, tentunya ini kan artisan ini adalah ya, sangat spesifik di suatu daerah dengan satu kecakapan tersendiri. Tentunya ini merupakan sesuatu yang kita sedang kerjakan dan kita sedang galakkan. Karena ini di banyak negara juga sukses dengan one village, one product. Dan ini juga kita merupakan suatu terobosan yang akan kita kerjakan. Oleh sebab itu, Kementerian Perdagangan juga mendapatkan suatu tantangan daerah di Sulawesi Utara memastikan bahwa produk-produk khas tersebut akan menjadi primadona barang-barang buatan Indonesia yang bisa mendunia. Oke, saya kembali ke Ibu Susi. Bu, dalam pengembangan UMKM ada program Go Modern, Go Online, dan juga Go Digital. Bisa dijelaskan, Bu, apa saja program pendukungnya? Terima kasih Mbak Vida. Betul Mbak, kami memang memiliki framework pemberdayaan UMKM meliputi Go Modern, Go Digital dan Online, serta Go Export sebagai tujuan utama kami saat ini. Ketiga hal tersebut mewakili fase-fase perkembangan bisnis UMKM, Mbak. Seperti Go Modern adalah fase inkubasi atau fase merintis. Kalau ada istilah sekarang kita menyebutnya startup. Pada fase ini kami memberikan pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kontinuitas produk UMKM, sehingga mampu menciptakan produk yang berkualitas yang mampu memenuhi permintaan konsumen. Dan dalam hal ini, BNI berkontribusi melakukan pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan, juga menyediakan fasilitas pembiayaan, di mana untuk pembiayaan UMKM ini BNI siap untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk KUR. Dan ke depannya, BNI akan berkomitmen terus mendampingi pelaku usaha bisnis kecil ini untuk dapat naik kelas, Mbak. Ini kita berharap bahwa ini para UMKM tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Perdagangan bahwa kita harapannya UMKM ini bisa go global dengan kualitas dan juga spesifikasi yang memang sudah memenuhi daripada standar internasional. Nah, ini yang perlu kita harapkan bahwa naik kelasnya itu nanti bisa dari KUR, bisa naik ke kredit small, ke komersial, bahkan mungkin nanti ke korporasi. Ini harapan kita ke depannya adalah para UMKM ini akan go global dan juga bisa naik kelas. Program-program untuk Go Digital dan Online sebagai fase selanjutnya, yaitu menitikberatkan pada peningkatan kapabilitas operasional dan pemasaran. Pada fase ini kami memperkenalkan digitalisasi proses bisnis dan akses pasar secara online melalui kerjasama dengan mitra-mitra strategis yang telah kami sebutkan tadi. Dari ketiga rangkaian yang telah dijelaskan di atas, pada ujungnya kami mendorong UMKM untuk go ekspor melalui Ekspora BNI yang merupakan akronim dari ekspor dan diaspora. Di sini BNI memberikan solusi yang terintegrasi yang akan menjawab tantangan pelaku UMKM di setiap tahapan bisnis yang selanjutnya. Demikian Mbak Frida. Baik, bagaimana menjawab tantangan mental masyarakat kita yang masih cenderung memilih produk luar negeri agar kemudian bergeser ke produk lokal? Nah, kita akan cari jawabannya usai jeda, tetaplah di program Leaders Corner. In association with, supported by, in association with, supported by. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Leaders Corner dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Saya kembali ke Pak Lutfi. Pak, di tengah dukungan Kemendak terhadap pemberdayaan UMKM dan juga wisata lokal, salah satunya ada program Pelangi Sulawesi yang diinisiasi oleh Kemenko Marves. Bisa dijelaskan Pak apa itu dan sejauh apa dukungan dari Kemendak untuk Pelangi Sulawesi? Jadi ini kan acaranya memang sudah mutar ya, jadi setiap kementerian sudah mendapat tugas masing-masing dan kebetulan Kementerian Perdagangan mendapat tugas di Sulawesi Utara dengan tujuan destinasinya adalah Likupang. Nah, kita mempersiapkan tanggung jawab kita adalah bagaimana produk-produk di Sulawesi Utara, produk-produk di Likupang, produk-produk artisan-artisan ini bisa dikemas, bisa dipasarkan, bisa menjadi barang yang diperjualbelikan, diminati
bukan hanya di pasar daerah, tetapi juga di pasar nasional, dan mudah-mudahan ini juga bisa tumbuh, berkembang dari kecil ke menengah, menengah juga menjadi besar. Jadi ini tanggung jawab yang luar biasa sebenarnya, dan tentunya kita sudah datang, kita sudah jalankan. Sayang saja pada posisi hari ini dengan adanya penularan COVID-19 menjadikan acara ini menjadi agak terganggu. Tetapi komitmen kita satu, bahwa kita ingin produk-produk lokal ini menjadi produk-produk yang didambakan, disenangi oleh pasar nasional, dan juga mudah-mudahan suatu hari kita juga bisa membawa produk-produk artisan ini menjadi produk-produk yang digemari di pasar regional. Saya ke Ibu Susi lagi dari BNI. Ibu Susi, ada cukup banyak program spesifik BNI bagi UMKM yang tersedia, termasuk lewat rangkaian event. Nah, apakah ini sejalan dengan outstanding dan pertumbuhan kredit UMKM di BNI? Oke, makasih Mbak Vida. Sebelumnya saya menjelaskan dulu Mbak Vida, bahwa kita pada prinsipnya kita dengan memiliki 2.312 outlet di seluruh Indonesia serta 6 cabang di luar negeri ini harapan kita ini BNI siap untuk mendukung pemberdayaan UMKM setiap jaringan BNI, baik di dalam maupun di luar negeri. Peran kami dalam berbagai program dan kerjasama untuk pelaku UMKM sebagaimana acara hari ini dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, BNI bersama Kementerian Perdagangan berinisiatif menjalankan event Bangga Buatan Indonesia Pelangi Sulawesi yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, yang merupakan acara pameran talkshow terkait produk-produk lokal Sulawesi. Yang harapannya ini akan kita pasarkan sampai keluar. Selain itu pada skala internasional, BNI juga melaksanakan event Indonesia Trade Expo bersama Kementerian Perdagangan. Dan juga BNI bersama Ditjen Perdagangan, kita juga membantu di dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan melalui pemanfaatan fasilitas perhotelan dan jasa akomodasi serta penyediaan layanan perbankan. Dan juga BNI mendukung pelaku UMKM yang berorientasi pada ekspor. BNI bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM bekerjasama melalui program BNI Ekspora yang melayani UMKM dengan orientasi ekspor lewat salah satu one-stop shopping hub di Smesco Jakarta. Ini juga salah satu program untuk mendorong daripada pemberdayaan UMKM kita. Berkolaborasi juga kami dengan Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Maritim, Investasi, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta lembaga terkait meluncurkan program Indonesia Space Up the World. Ini juga harapannya untuk mendukung daripada program UMKM. Tidak lupa BNI melalui outlet kami di seluruh Indonesia siap melayani pembiayaan dan layanan finansial lain yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Sementara terkait dengan kredit UMKM tetap menunjukkan kinerja yang positif, Mbak Frida. Di tengah tekanan pandemi ini, tadi yang disampaikan Mbak Frida, apakah inline dengan pertumbuhan daripada kredit UMKM kita? Ini menunjukkan komitmen kami mendukung perkembangan UMKM Indonesia, di mana sampai dengan Juni 2021, portofolio kredit UMKM BNI sebesar 117 triliun, 20,7% dari total kredit yang kami berikan. Di mana portofolio kredit UMKM BNI tumbuh 9,15% secara year on year, mencerminkan bahwa upaya kami mendukung UMKM untuk pulih dan bangkit mengatasi segala tantangan yang ada di masa pandemi ini. Di mana pertumbuhan kredit UMKM yang signifikan ini secara dominan dikontribusi juga dari penyaluran kredit usaha rakyat KUR sebesar 15 triliun hingga Juni 2021 atau naik 101% secara year on year. Pencapaian ini memang menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada BNI sebagai mitra yang tepat yang dapat diandalkan untuk mendukung kemajuan daripada bisnis UMKM. Demikian Mbak Frida. Baik, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini tidak akan berjalan sempurna tanpa sinergitas antar kementerian dan juga lembaga serta komunitas digital. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Lutfi dan juga Ibu Susi atas waktunya di Leaders Corner, dan pembahasan akan dilanjutkan bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Pak Teten Mas Duki, dan Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association atau IDEA, Bima Laga. Halo, apa kabar Pak Teten dan Pak Bima? Saya akan ke saya ke Pak Teten Mas Duki terlebih dahulu. Pak, UMKM turut terhempas efek pandemi ini. Lalu apa kunci kebangkitan dari UMKM di Indonesia? Mereka yang berhasil melakukan adaptasi, transformasi ke platform digital justru tumbuh luar biasa. Saya kira IDEA mencatat tahun lalu udah 26 atau 27% ya, Pak Bima.
Betul. Jadi terutama untuk sektor makanan minuman, home care dan healthcare. Jadi saya kira dengan daya beli masyarakat yang terbatas, kalau UMKM-nya tadi banting setir kepada produk-produk yang memang ada marketnya, demand-nya cukup kuat, saya kira mereka bisa tumbuh. Ya. Begitu juga saya kira ekspor tetap ada peluang. Tadi Pak Mendak juga sudah melihat, dan kami sekarang juga bersama BNI Ekspora ya, membidik ke produk-produk UMKM yang potensinya ada, juga market demand-nya ada, tapi supply chain-nya belum terhubung. Nah ini yang kita targetkan mereka untuk dibidik langsung, ya kita dampingi sampai betul-betul mereka terhubung ke market. Nah tentu juga kalau kita lihat indikator dari kredit perbankan sekarang, justru yang bergairah kan justru kredit untuk UMKM. Ini menunjukkan bahwa UMKM lah sebenarnya di tengah ekonomi global, ekonomi nasional sedang lesu, mereka menjadi dinamisator karena memang pada dasarnya mereka kan tidak bisa menghentikan usaha karena mereka berkaitan langsung dengan kebutuhan keluarga. Ya, jadi mereka tetap mencari jalan untuk terus supaya bisa survive. Saya kira itu. Baik, Pak Teten. Nah, Asosiasi E-commerce Indonesia tentunya punya peranan penting untuk pemasaran dan juga distribusi dalam mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Pak Bima, apa saja dukungannya? Ya, tentunya kita dari asosiasi bersama dengan kementerian, kita ingin mempersiapkan target digitalisasi UKM, Mbak. Digitalisasi UKM sendiri sebenarnya kalau kita di teman-teman platform dan asosiasi terbagi menjadi 3. Yang pertama digitalisasi lokal, di mana sebenarnya para UMKM pertama kali mereka berjualan di inner cycle terdekatnya dulu, yaitu lokal gitu. Kita bilangnya entah itu teman dan yang lain yang share dia upload di sosial medianya itu untuk mengenalkan produknya kepada lokal yang dia punya. Baru tahap selanjutnya adalah digitalisasi nasional. Bagaimana melalui UKM ini dengan terjun ke platform-platform marketplace, akhirnya dia bisa merambah ke platform market-market secara nasional. Dan yang terakhir, bagaimana nantinya UKM ini ke depannya dan goal-nya bisa mencapai digitalisasi global. Dan teknik-teknik seperti ini sebenarnya harus kita persiapkan dan harus mempunyai kapabilitas digital. Oke, sudah siapkah para pelaku UMKM kita ini menghadapi transformasi digital di masa pandemi? Kita akan cari jawabannya usai jeda berikut, tetaplah di Leaders Corner. In association with, supported by in association with, supported by Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten Masduki serta Ketua Umum Indonesia E-commerce Association atau IDEA Bima Laga. Pak Teten, Kementerian Koperasi dan UKM ini adalah movement manager dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, apa saja tugasnya dan sudah berjalan sejauh apa Pak implementasinya? Ya, kami sebenarnya movement manager untuk bulan April lalu. Saya kira saat ini adalah Pak Mendak ya, dan nanti bulan Agustus ini mulai masuk juga untuk Jawa Timur, Kementerian BUMN. Nah, waktu kami menjadi movement manager Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, saya kira kami mengusung waktu itu UKM Jabar Paten dengan pendekatan urun daya membuka partisipasi lintas stakeholder pentahelik ya untuk berpartisipasi.
Jadi waktu itu ada sekitar 14.580 UMKM yang terlibat, baik dalam pameran hibrid, ya, pelatihan, sertifikasi, dan ada 100 event yang kita selenggarakan, baik virtual maupun secara offline di Jawa Barat dan DKI. Ada 27 kota, kabupaten se-Jawa Barat turut terlibat. Ya, dan saya kira dengan promosi yang cukup besar dan menggerakkan masyarakat untuk membeli atau belanja produk artisan Jawa Barat waktu itu luar biasa. Dan saya kira ini kita bisa replikasi di berbagai daerah. Kami juga mengajak seluruh asosiasi pihak-pihak yang selama ini melakukan pendampingan kepada UMKM untuk juga terlibat menyiapkan produk-produk mereka, ya, supaya tadi punya daya saing produknya, ya, seperti itu. Nah, Pak Teten, lalu sudah siapkah literasi digital dan SDM UMKM di Indonesia ini dalam menghadapi disrupsi digital dan transformasi di masa pandemi? Dan Pak, bagaimana strategi untuk mengawal transformasi ini? Ya, kalau kita lihat selama pandemi COVID ini dalam 1,5 tahun terjadi lonjakan UMKM yang terhubung ke ekosistem digital. Awalnya hanya sebelum pandemi, saya kira selama 8-10 tahun itu hanya 8 juta atau sekitar 13%. Nah, sekarang sudah ada sekitar 14,5 juta atau ada penambahan 6,5 juta hanya dalam waktu 1,5 tahun. Dan sekarang kira-kira 22,7%. Target kita 30 juta pada tahun 2024, insya Allah ini dengan strategi yang tepat kita bisa capai. Karena yang kita sasar sebenarnya yang di usaha mikro. Nah, kami meyakini bahwa tidak semua UMKM itu bisa berjualan di marketplace online, ya, karena keterbatasan SDM misalnya. Tapi saya kira bisa kita tetap upayakan dengan bantuan reseller misalnya. Ya. Nah, yang kedua, tidak semua UMKM memiliki kapasitas jualan di market yang besar, misalnya di level nasional, ya, atau global. Nah, kita perlu menyiapkan pasar digital di tingkat daerah, misalnya. Nah, sekarang kami juga sedang mempersiapkan di Smesco semacam fulfillment center yang juga ada di beberapa daerah lain, untuk membantu UMKM yang jualan di lewat media sosial yang biasanya tidak didukung dengan sistem logistiknya. Nah, kami dengan flat harga misalnya logistik 6-9 ribu per kilo untuk satu Jawa dan Sumatera, ini saya kira bisa membantu UMKM untuk bisa berjualan secara online, yang terutama yang lewat medsos. Saya kira kalau yang sudah dengan e-commerce mereka sudah punya sistem logistiknya, dan ini tidak masalah. Jadi problem utamanya itu saya kira adalah kapasitas usaha, ya, kapasitas produksi mereka terbatas sama produk mereka yang kurang memiliki daya saing. Ini tantangan terbesar UMKM go digital. Karena itu kami sekarang dengan kebijakan membuat segmen pasar tertentu, ya, dan kemudian juga pendampingan dan supaya produk mereka bisa lebih berkualitas, misalnya lewat mengkurasi produknya, memperbaiki packagingnya, memperbaiki brandingnya. Ke depan kami punya konsep rumah produksi bersama, ya, supaya mereka bisa memproduksi dengan peralatan teknologi modern yang tidak harus dimiliki oleh orang per orang, sehingga standar produk mereka bisa berkelas seperti produk-produk industri. Baik, Pak Teten, saya beralih ke Pak Bima. Pak, konsumen digital ini sangat besar potensinya, tapi tentu tidak mudah untuk dihadapi. Apa tantangan bagi e-commerce dalam memasarkan produk UMKM? Ya, tentunya kita harus mengenalkan brand itu sendiri, ya. Jadi baru saja minggu lalu, ya Mbak, saya tuh pernah ke Bandung, terus saya membeli jaket motor yang mungkin agak tebal, ya, yang setengah rompi gitu. Itu kalau di brand luar itu harganya sekitar let's say 800.000, Mbak.
Tapi di Bandung itu diproduksi dengan harga yang hanya 150.000. Brandnya mungkin dia belum serius untuk membangun brand gitu, tetapi produknya itu produk lokal, diproduk di sini, hasilnya bagus, saya sudah pakai gitu ya untuk naik motoran pagi-pagi nggak tembus gitu ya Mbak, itu yang penting ya. Jadi dan secara fungsional itu bagus. Nah, stigmanya ini yang harus kita buat sama-sama. Makanya kan judul gerakannya Bangga Buatan Indonesia. Yang pertama kali adalah kita bangga, kita menggunakan produk-produk Indonesia. Nah, ini adalah memang yang stigma yang harus dibangun dan tidak bisa dibangun dalam jangka waktu yang sebentar. Nah, tentunya sekarang dengan kehadiran teman-teman platform digital, ini disediakan Mbak etalasenya. Sehingga para user atau yang ingin membeli produk-produk Indonesia itu tidak mencarinya tidak susah gitu. Atau kalau misalnya di toko offline gitu ya, kita melihat yang produk UKM mungkin ditaruh di halaman belakang atau di yang susah ditemukan lah. Tapi sekarang adanya peraturan juga peraturan PP 80 tahun 2019 yang memang para PMSC ini harus mengangkat produk-produk buatan Indonesia dan ini juga didukung dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia itu, Mbak. Oke, bagaimana kolaborasi sokongan e-commerce ini terhadap gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia untuk mampu menjadi solusi pertumbuhan UMKM di Indonesia? Kita akan segera kembali lagi dengan pembahasannya, tetaplah di Leaders Corner. In association with, supported by, in association with, supported by. Kembali lagi di Leaders Corner dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama Menko Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dan juga Bima Laga, Ketua dari IDEA. Sebagai kementerian yang membidangi UMKM, apa fakta lapangan yang Pak Teten temui soal keunggulan produk UMKM kita yang kemudian bisa bersaing dengan produk luar negeri? Ya, saya kira sebagian besar UMKM kita di sektor pertanian dan juga makanan minuman. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi nasional, justru sektor pertanian ini memberikan kontribusi yang sangat besar dan terus tumbuh dari waktu ke waktu. Kalau tidak salah 12% saat ini tumbuh di antara rata-rata nasional. Yang kedua di sektor makanan minuman. Saya kira sektor ini yang paling banyak menguasai market dalam negeri. Kami tidak hanya membidik di pasar digital ya, masyarakat, tapi juga pasar belanja kementerian dan lembaga. Saat ini saya kira dari kewajiban pemerintah dan lembaga membelanjakan uangnya untuk produk koperasi dan UMKM 40% ya, total dari belanja KL itu harus menyerap produk UMKM atau sekitar 446 triliun. Nah, saat ini sudah cukup baik, sudah sampai 27%. Dan ini saya kira sangat menolong ketika daya beli masyarakat turun. Begitu juga pasar digital BUMN, ya sekitar 11 triliunan juga sudah bisa menyerap produk UMKM. Nah, karena itu kalau kita sekarang gerakan masyarakat juga untuk membeli produk UMKM, ini saya kira dengan daya beli yang terbatas dan dengan banyaknya saya kira anggaran kebijakan fiskal untuk memperkuat daya beli masyarakat lewat program bansos, hibah, saya kira ekonomi masih bisa berputar. Karena itu kita juga perlu memprotek ke pasar dalam negeri, ya terutama yang di e-commerce, jangan sampai diserbu oleh produk-produk dari luar. Meskipun pada dasarnya masyarakat memang ingin mencari barang yang murah, barang yang bagus begitu. Tapi saya kira kita berkepentingan membangun solidaritas dari konsumen Indonesia untuk membeli produk ke dalam negeri. Dan syukur alhamdulillah kerjasama kami dengan beberapa cross border e-commerce ya supaya mereka tidak lagi menjual produk luar.
Ini kami sepakati dengan Shopee dan juga dengan Lazada. Paling tidak untuk pakaian muslim, Shopee saya kira sudah ada 13 item dan turunannya, mereka tidak lagi atau sudah menutup keran impornya. Termasuk juga dengan Lazada untuk 3 produk, juga fashion, ya, termasuk juga kuliner dan juga produk-produk kria. Nah ini saya kira penting, kita bukan anti perdagangan bebas karena kita sudah terikat dengan perjanjian MEA, tapi pemerintah juga berkepentingan untuk memajukan UMKM. Baik, Pak Teten. Saya ke Pak Bima lagi. Pak Bima, teknologi ini adalah hal yang penting untuk pengembangan produk UMKM tentunya saat ini. Adakah persoalan atau hambatan soal teknologi ini bagi UMKM dan bagaimana solusi e-commerce untuk menghadapinya? Sebenarnya bukan teknologinya, Mbak, tetapi memang kapabilitas digitalnya yang harus disiapkan. Yang pertama, UKM itu harus ada digital mindset. Yang kedua, memang setelah itu dia harus ada digital skill, digital talent, digital presence, baru setelah itu dia harus mempunyai digital onboarding, digital marketing, dan digital operation. Nah, itu adalah yang memang harus disiapkan oleh para UMKM dalam menghadapi. Jadi kita tidak melihat, kita melihatnya itu sebuah peluang yang memang harus dimiliki, bukan tantangan, tetapi itu challenge. Nah, bagaimana challenge ini bisa disolving dengan mempersiapkan kapabilitas digital UKM untuk terjun ke dalam digital ekosistem, Mbak. Oke. Kemudian saya mau balik lagi ke Pak Teten mengenai gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini yang sudah berjalan dengan sinergi dengan banyak pihak. Ada kementerian, kemudian pemerintah daerah, lembaga, perbankan, dan juga komunitas digital, dan masih banyak lagi. Apakah pertumbuhan pesat UMKM onboarding mungkin didapat dalam kondisi pandemi ini? Ya, seperti saya katakan tadi, gerakan salah satu side target ya dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, salah satunya adalah mendorong semakin banyak UMKM kita onboarding di platform digital. Dan saya kira alhamdulillah tadi kita sudah melonjak ya dari 8 juta menjadi sekitar 12,7 juta ya, artinya ada sekitar 6,5 juta pertambahan baru yang sudah terhubung ke platform digital. Nah, tapi catatan kita seperti tadi Pak Bima sampaikan, memang tidak persoalan terhubung ke platform digital itu tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana mereka bisa terus tumbuh, ya, karena banyak juga yang tidak lanjut. Ya. Nah, karena itu maka tadi kaitannya ada dengan 3 isu literasi digital, isu kapasitas produksi, dan isu menyangkut daya saing produksi. Nah, ini yang saya kira kita harus address, dan untuk menyiapkan UMKM go digital, kami memang harus bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman platform digital, karena saya kira menyiapkan mereka langsung terhubung dengan ekosistem digital itu yang paling tepat. Saya kembali lagi ke Pak Bima nih. Pak Bima, dengan kolaborasi yang sudah berjalan sejauh ini dalam asosiasi e-commerce Indonesia, pertumbuhan produk UMKM dalam penjualan digital saat ini seperti apa, Pak? Dan apakah produk UMKM ini mampu mengambil hati konsumen digital? Ya, pertumbuhannya saya rasa dari tahun ke tahun itu meningkat, Mbak, seiring dengan peningkatan transaksi e-commerce. Diprediksi menurut data dari Bank Indonesia, pertumbuhan transaksi e-commerce itu tahun 2021 year on year bisa mencapai 30%. Dan kita harapkan dengan meningkatnya UKM yang onboarding di dunia digital, itu akan meningkatkan pertumbuhan transaksi. Menurut data yang kita peroleh dari Bangga Buatan Indonesia, dari UKM dari 14 Mei 2020 yang di launching sampai dengan bulan Juli
akhir Juli, 31 Juli 2021, pertumbuhan UKM-nya sudah mencapai 7,2 juta. Ini juga izin melaporkan ke Pak Menteri, Pak Teten, karena memang data yang terakhir Juni itu 6,5 juta, pertumbuhannya betul. Data terbaru, data bulan Juli, baru saja kita rekap, itu mencapai 7,2 juta. Jadi ini adalah data yang sangat menggembirakan dan kita harapkan juga sampai dengan akhir tahun itu bisa meningkat lagi gitu. Baik, nah Pak Teten, selain pertumbuhan UMKM ini, apalagi yang kemudian menjadi main goal dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia? Ya, tentu kita berharap sebenarnya dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini ada kesadaran konsumsi kita untuk membeli produk dalam negeri. Jadi kalau kita lihat misalnya kekuatan ekonomi nasional sebelum pandemi itu kan digerakkan oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai 53%. Investasi kan sekitar 10, belanja pemerintah sekitar 9-10%. Nah, jadi kalau sekarang minat masyarakat kita untuk membeli produk dalam negeri, saya kira dalam waktu secara perlahan UMKM kita punya kemampuan untuk mengembangkan kapasitas usaha dan kualitas produk mereka. Itu seperti yang dialami oleh pengalaman-pengalaman UMKM di negara lain. Ada pemihakan dari pemerintah untuk membeli produk-produk UMKM dan juga dari masyarakat. Sehingga dengan begitu UMKM memiliki kapasitas, seperti ya, memiliki kemampuan finansial untuk terus meningkatkan produknya. Baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Teten Mas Duki dan juga Pak Bima Laga atas kehadirannya di Leaders Corner hari ini, dan juga kepada narasumber yang sudah bergabung di awal acara. Ada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan juga Wakil Direktur BNI Ibu Susi. Semoga kolaborasi dan sinergi yang solid ini mampu mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia menuju UMKM sebagai kekuatan perekonomian bangsa. Demikian Leaders Corner kali ini bersama saya Frida Litwina. Sampai jumpa. In association with, supported by